habisin tuh Yasin. Kan kita tiap malam Jumat itu kan baca Yasin ya. Udah rata-rata hafal itu. Ya, sebab kenapa? Sebab sudah terbiasa kita baca Yasin. Gitu. Bahkan kalau di pondok saya dulu di Banten itu Yasin itu bukan hanya malam Jumat. Setiap habis subuh itu wiridnya. Begitu assalamualaikum assalamualaikum, kemudian langsung baca Alhamdulillahirrahmanirrahim Yasin. Wirid Yasin. Bagaimana enggak mau hafal? Setiap habis subuh bacanya setiap hari, ya hafal gitu. Tapi jangan hafal doang, mengerti itu. Kita sekali-kali kalau ada waktu, kita itu lihat artinya gitu supaya kita paham. Nah, sebab kalau kita baca memang pahala, tapi kita kalau nggak ngerti artinya, Al-Quran nggak akan pernah jadi hidayah bagi kita, cuma sekedar bacaan. Padahal Al-Quran diturunkan bukan sebagai bacaan, tapi sebagai hidayah, petunjuk. Ya dikit-dikit tuh kita baca artinya, gitu. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Sekali-kali kita baca artinya tuh. Ya, ada yang belum paham artinya itu. Belum pernah ngeliatin artinya ya. Ada kan? Alhamdulillah baru Al-Fatihah, apalagi surat-surat yang lain. Supaya apa? Supaya tambah khusyuk. Gitu. Sebab kalau kita sudah memahami itu, artinya tambah khusyuk kita. Begitu dibaca Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap hati kita. Segala puji milik Allah Rabbul alamin. Tuhan semesta alam. Jadi kalau segala puji milik Allah, maka kalau ada orang memuji kita, itu hakikatnya muji Allah. Jangan GR duluan. Tuh, pahami sampai di situ gitu. Ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji yang banyak 4 itu, puji ada 4, itu milik Allah sebenarnya. Jadi kalau ada orang muji kita, berarti sebenarnya kita zat yang enggak berhak dipuji. Yang dipuji adalah Allah, karena segala puji milik Allah. Kan kita katakan banyak GR ya. Orang puji kita langsung naik aja gitu. Oh, kita lebih hebat gitu. Nah, itu. Salah itu. Enggak apa. Kenapa? Karena kita enggak ada yang kita bisa nyatakan hebat. Itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, kembali kepada pasal ini, maka silakan itu PR kita tuh. Lihat hati kita masing-masing. Ya, apakah Allah sudah besar pada kita atau belum, masih kecil? Apakah kadang-kadang besar, kadang kecil? Inilah pentingnya kita sharing ngaji itu, supaya kita membesarkan Allah, gitu. Ya, kalau sudah besar berarti cahaya Allah sudah masuk ke hati. Allahu nurus samawati wal ardh, masalun nurihi kamisbah. Ya, Allah yang menciptakan, yang menguasai cahaya dan langit, bumi itu, ya. Itu bisa masuk ke sini besar kita. Tapi kalau sebaliknya Allah kecil, berarti setan yang masuk. Kalau setan yang masuk, berarti kadang-kadang dia banyak melakukan ketidakbaikan. Kalau ketidakbaikan, maksiat dia sering lakukan, lihat kata Rasul, innal mu'mina idza aznaba kanat nuttotus sauda'i fi qalbihi. Sesungguhnya seorang mukmin apabila dia melakukan satu keburukan, kesalahan, pelanggaran hukum agama, ya, maksiatan, kanat nuqtatus sauda'i fi qalbi, maka akan muncul satu titik hitam di hatinya tanpa kita sadari, cari hakikat. Jadi kalau satu muncul hitam, satu kesalahan muncul hitam, 2, 3, 4, 5, 6, 10, kita kan nggak kehitung kesalahannya itu. Coba. Gelap nggak ini hatinya? Hitam, Pak. Hatinya hitam. Kalau sudah hati hitam, bisa nggak cahaya Allah muncul? Biar menyinari dia. Bisa ketutup. Gitu. Makanya jangan heran kalau banyak orang yang belum dapat hidayah, ketutup dia. Makanya caranya itu bersihin hatinya. Dibersihin dengan apa? Banyak zikrullah. Adanya di mana zikrullah? Ya di talim-talim halaqah begini, sholat, zikir, bersihin hati. Perlu ngebersihin hati itu. Kita kalau pakai pakaian bersih enak nggak pakainya? Ya,
Enak kan? Bukannya mahalnya, enak kan ngeliatnya ya? Jangankan kita yang make, orang yang di sebelahnya juga kalau pakaiannya bersih, tapi kalau pakaiannya lagi kotor, bau, bagaimana? Orang lain juga apa? Kita enggak ya? Orang lain juga enggak enak. Gitu. Nah sama, hati kita juga kalau kotor, orang lain banyak yang enggak enak. Apakah itu disebutkan, diungkapkan atau tidak? Tapi minimal dia dalam hatinya, pikirannya gak suka dia, ya kan? Gitu. Tapi kalau yang bersih hati, hatinya sudah bersih, orang senang aja semuanya. Orang nggak ada tendensi lain kecuali Allah, nggak ada motivasi, nggak ada tendensi lain. Nah, gitu. Sebab kalau hati kotor banyak biasanya tendensi kemanusiaan. Kalau tendensi kemanusiaan itu kepentingan. Kalau kepentingan itu akan berbenturan dengan kepentingan orang. Itu juga. Tapi kalau kepentingan Allah sudah ya udah nggak ada masalah, orang sama. Gitu. Sama misinya. Itu sama misinya Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Jadi silakan kita perhatikan bagaimana kedudukan Allah di hati kita. Karena itu tugas kita adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas kebesaran Allah pada diri kita. Itulah sebabnya ya Rasul katakan tuba liman sagolahu anin nas. Berbahagialah manusia yang sibuk dirinya ya memperbaiki dirinya sehingga dia tidak ada waktu lagi untuk mengurus kekurangan orang lain. Dia sibuk. Kenapa? Sibuk memperbaiki artinya ya, nggak ada waktu lagi. Jangan dibalik.